Ya Tuhan, ia ingin mengajakku berkomunikasi. Pasti Mas Ismail masih curiga kalau aku adalah Sarah yang ia kenal. Lagian, kenapa ia tidak ke ruang tamu, ikut bergabung dengan Ririn dan maminya? Aku tetap diam. Maaf, Mbak. Saya masuk lewat pintu samping karena terbuka. Mas Ismail menunjuk pintu di dekatnya berdiri. Aku harus cari cara agar jauh darinya, tanpa diketahui aku adalah Sarah. Tetap diam, menundukkan wajah. Bahkan menatapnya saja tidak berani. Saya sudah dengar dari Bu Maryam kalau Mbak menolak beasiswa dari kami. Boleh saya tahu alasannya? Ia semakin dekat. Tuhan, tolong aku. Ada Bapak. Ada yang bisa dibantu, Pak. Tiba-tiba Bu Yuni muncul dari pintu. Alhamdulillah. Semoga ia bisa membantuku. Oh, maaf, Bu. Saya tadi numpang ke kamar kecil, jadi lewat pintu samping karena masih memakai sepatu. Mas Ismail masih memakai sepatu. Dan apakah ini hanya alasannya saja atau... Oh, nggak apa-apa, Pak. Lantai dapur kami memang agak kotor dan harus pakai alas kami. Aku pura-pura menutup mulut dengan tangan seperti orang mual dan secepatnya berlari ke kamar kecil. Loh, itu hanya suara Mas Ismail yang terdengar kala aku sudah di kamar mandi. Maaf, Pak, teman saya lagi hamil, makanya sensitif. Oh, ya udah, saya permisi dulu. Aku bisa bernapas lega karena terdengar Mas Ismail akan meninggalkan dapur ini. Aku yakin ia curiga melihat mataku hingga masih merasa penasaran masuk ke dapur ini. Keringat dingin bercucuran saking paniknya. Apakah ini akan kualami kalau masih berada di sini? Tapi aku harus kemana? Tok, tok, tok. Sarah. Waduh, kenapa Bu Yuni mengetuk pintu kamar mandi ini sambil memanggil namaku? Semoga saja mereka tidak mendengar. Sebelum Bu Yuni berteriak lagi memanggil, pintu dibuka. Ya, Bu, aku masih berdiri sambil memegang daun pintu. Mereka sudah pergi. Apa? Kenapa Bu Yuni seolah tahu aku menghindari mereka, padahal belum cerita? Mereka sudah pergi. Ngapain juga sembunyi di sana? Lalu Bu Yuni berlalu ke bangku kayu dapur ini. Aku pun keluar dan ikut duduk di sana. Alhamdulillah, ucapku sambil menyeka keringat. Lega sekali, Mas Ismail tidak mengenaliku. Sudah mau cerita, kenapa kamu menghindari mereka dan menolak bantuan itu? Tuh kan, Bu Yuni membaca kejanggalan. Gelagat aku. Bu, aku bingung mau mulai dari mana. Bu Yuni pasti membantu jika dalam keadaan terdesak seperti tadi. Inilah pertimbangan kenapa aku ingin cerita jujur. Kamu cerita sangat butuh biaya buat pendidikan anakmu. Bahkan awalnya terlihat senang karena Bu Maryam menawarkan bantuan beasiswa. Tapi setelah tahu bantuan dari keluarga sombong itu, kamu menolaknya. Meskipun ada 2 tawaran yang datang. Bu, tolong jangan beritahu Bu Maryam kalau seandainya aku cerita jujur. Aku mohon. Alis Bu Yuni bertaut melihatku. Apa kamu kenal mereka? Bu, aku gak mau Bu Maryam tahu. Aku mengulanginya lagi karena memang sangat tak ingin Bu Maryam tahu. Iya, insya Allah, Sarah. Jujur saja, aku gak suka dengan 2 wanita kaya itu. Lagaknya sok. Masa beramal pamer gitu? Ucap Bu Yuni ketus. Firasatku benar. Bu Yuni kesal dengan Mami dan Ririn. Siapapun pasti kesal
dengan mulut mereka. Tak salah, dia lari ke rumah neneknya kala itu. Bukan ibu ingin ikut campur kalau itu sangat sensitif, tapi ibu sudah menganggapmu keluarga. Aku percaya sama Bu Yuni. Dia bukan seperti anak-anak kampung. Aku tahu ia dari kota. Bu Yuni cerdik juga membaca kami. Bu, lelaki yang tadi adalah ayah kandung dari anak yang ada dalam rahimku, ujarku, sambil mengelus perut yang belum terlihat besar. Ya Allah, jadi mata Bu Yuni langsung membulat terkejut. Aku menceritakan kisah rumah tanggaku dengan Mas Ismail, baik itu tentang amanat Kak Amel maupun tentang perjanjian Mas Ismail pada maminya demi bisa menikahiku. Tentu, pernikahan dengan Mas Arga tak luput dari cerita kali ini. Jahat sekali mereka. Pantas kamu menolak bantuan itu. Ternyata, aku hanya tak mau mendapat hinaan lagi, Bu. Tapi ayah kandung anak yang ada di rahimmu perlu tahu, Sarah. Tidak, aku tidak mau, Bu. Buat apa? Mereka tak menginginkan keturunan dari wanita kampungan seperti aku. Tapi kamu tidak bisa menanggung ini sendirian. Anak itu perlu biaya hidup, dan Ismail harus bertanggung jawab menafkahi anaknya. Tidak, Bu. Aku tak ingin mereka masuk lagi dalam kehidupanku. Pengusiran dan mereka mempermainkan hidupku dalam ikatan pernikahan sudah cukup membuatku terluka. Ya, aku sangat terluka. Kasihan sekali kamu, Sarah. 2 kali menikah, tapi semua laki, nggak ada yang benar. Jahat. Kasihan sekali dia. Ia menanggung malu. Untung di sini anak-anaknya nggak ada yang suka membuli, kayak anak-anak kota. Keputusanmu sudah tepat ke sini, Sarah. Aku minta bantu merahasiakan tentang semua ini, Bu. Aku takut mereka kesini lagi dan... Tapi sampai kapan kamu seperti ini? Entahlah, aku hanya mencoba mengobati luka hati ini, Bu. Tiba-tiba ponselku berdering. Aku merogohnya dari dalam saku baju. Ternyata dari emak. Bentar, Bu, emakku nelpon, ucapku sambil bangkit berdiri keluar dari pintu samping sambil menghirup udara luar. Aku menerima telepon emak. Gimana kabarmu, Nak? Tanya emak terdengar di ponsel. Alhamdulillah, baik, Mak. Kok jarang nelpon sih? Dia gimana? Dia ada di musola, Mak. Kami baik-baik aja. Maaf, aku sibuk, Mak. Emak mimpi kamu lagi nangis, Sarah. Beneran, kamu nggak apa-apa? Iya, Mak. Lagian itu hanya mimpi kok. Oh ya, Bapak gimana kabarnya, Mak? Alhamdulillah baik. Bapak lagi ke kota menemani temannya antar sapi karena ada yang beli. Mak kalau mau berkunjunglah ke sini. Ntar aja kalau Bapak udah balik dari kota. Oh ya, Sarah, ibunya Arga dan Andi datang mencari Tia. Katanya mau jemput karena Andi akan mengadakan pesta nikah. Terus emak jawab apa? Emak bilang aja kamu dapat kerja di panti asuhan. Emak bilang kami di sini. Keceplosan, Sarah. Emak nggak sengaja. Udah terlanjur, nggak apa-apa, Mak. Kangen pada emak sedikit terobati dengan kami bicara di ponsel. Sebenarnya dalam kondisi sekarang ingin sekali tidur di pangkuan emak. Entah kenapa kehamilan kali ini susah menahan air mata, padahal sudah berusaha menguatkan hati. Bersambung.